Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kemuliaan itu tidak terletak pada pakaian, kemuliaan juga tidak terletak pada pangkat dan jabatan. Kemuliaan juga bukan milik orang yang punya harta dan kekayaan. Kemuliaan itu ada pada siapapun, termasuk semua yang hadir di sini, semua yang melihat tayangan ini, yang mampu memuliakan orang lain, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, mau dia nggak punya harta, mau dia nggak punya harta, selagi kita mampu memuliakan orang tersebut, maka sungguhnya kita sudah mendapatkan hati yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, dan tentunya bulan yang dilipat gandakan semua amal ibadah kita. Ada hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Pertama, bahwa akhir-akhir ini banyak berkembang cara pandang, sikap masyarakat kita yang cenderung, mohon maaf sekali lagi ya, mengesampingkan martabat kemanusiaan, dan cenderung juga berpandangan agama yang ekstrim, entah itu ekstrim kanan maupun itu ekstrim yang di kiri. Kementerian Agama dalam hal ini Pak Menteri Agama melalui Pak Kakanwil itu tentu memerintahkan kepada semua aparatur Kementerian Agama untuk memilih cara pandang yang pertengahan atau yang wasatiyah. Apa itu cara pandang yang wasatiyah? Adalah cara pandang yang kemudian tidak mengesampingkan martabat kemanusiaan dan lebih memperkuat esensi ajaran agama. Sekali lagi, ada ajaran agama, ada esensi ajaran agama. Nah, yang ingin Pak Menteri, Pak Kakanwil itu perkuat adalah esensi ajaran agamanya. Kalau boleh saya beri contoh, bahwa ketika kita melaksanakan sholat, di mana sholat itu adalah ajaran daripada agama Islam, ketika sholat diawali dengan takbir dan kemudian diakhiri dengan salam, ketika kita menoleh Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, seolah-olah Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Kalau selesai sholat itu, kalau kemudian sholatnya sudah benar, kalau kemudian secara pribadi, gitu kan, secara individu sholatnya sudah selesai, maka seharusnya dia sudah tidak lagi menyakiti tetangga yang ada di sebelah kanan. Dia sudah tidak lagi menyakiti saudaranya yang ada di sebelah kiri. Karena apa? Ketika Assalamualaikum warahmatullahi, seolah-olah lisan ini sudah berjanji kepada yang di sebelah kanan, keselamatan bagi kalian. Warahmatullah, kasih sayang Allah kepada kalian, dan aku akan berikan banyak kasih dan sayang. Wabarakatuh, dan aku akan berikan banyak kebaikan kepada kalian yang sebelah kanan. Ketika kita menoleh ke sebelah kiri, bahwa seolah-olah lisan kita sudah berjanji, yang ada di sebelah kiri kita, entah tetangga kita, saudara kita, aku selamatkan dari lisan dan jempol aku. Aku akan berikan banyak kasih sayang, warahmatullah. Dan ketika kita menyampaikan wabarakatuh, kita akan menyampaikan bahwa kebaikan akan kita berikan kepada yang siapapun yang ada di sebelah kiri kita. Pun dengan puasa, ketika ajaran puasa Allah hadirkan di bulan yang penuh dengan ampunan ini, ada esensi dari puasa itu apa? Kalau esensi dari puasa adalah hanya menahan lapar dan minum, maka sejatinya orang Afrika atau orang yang di luar sana yang sudah menahan lapar dan minum itu mungkin sudah lebih dulu mendapatkan tiket masuk surga. Tetapi esensi dari puasa adalah ketika puasa itu kita dilarang berbohong,
Karena merusak pahala puasa ketika puasa itu kita dilarang untuk ngomongin orang lain, karena itu juga akan merusak pahala puasa. Dan ketika mengadu domba, bersumpah palsu, itu juga merusak pahala puasa. Maka esensi dari puasa adalah sejatinya bahwa kalau puasanya kita benar-benar sudah selesai, seharusnya bulan-bulan berikutnya kita sudah tidak lagi berbohong, kita sudah tidak lagi ghibah atau ngomongin orang lain, kita sudah tidak lagi bersumpah palsu, kita sudah tidak lagi mengadu domba dan lain-lain, karena itu adalah esensi dari sebuah ajaran puasa. Kalau boleh saya bilang juga ada esensi penciptaan. Ketika esensi penciptaan lisan ini disimpan, mulut ini disimpan di depan, maka sejatinya sudah tidak lagi ngomongin orang lain. Ketika mata ini disimpan di depan, maka sejatinya sudah tidak lagi kita memata-matai orang lagi dari belakang. Maka apa yang ingin kita perkuat di sini adalah esensi dari penciptaan, esensi dari apapun yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Termasuk apa? Termasuk esensi dari puasa, jangan lagi ngomongin orang lain, jangan lagi ribah, jangan lagi kemudian berbohong, dan jangan lagi bersumpah palsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu ajaran agama, yaitu zakat atau infak atau sedekah. Ketika Allah perintahkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, seolah-olah Allah ingin berpesan kepada kita bahwa orang yang berzakat, orang yang bersedekah, orang yang sering menraktir orang lain, bahwa esensi ajaran agamanya adalah seharusnya dia berbanding lurus dengan kesucian dan kebaikan hatinya. Jadi jangan sampai kemudian dia sering berzakat, dia sering bersedekah, dia sering berinfak, dia sering menraktir orang lain, tetapi hatinya tidak berbanding lurus. Artinya apa? Artinya hatinya masih ada hasud, iri, dengki. Karena kata Allah, ketika khudz min amwalihim shadaqatan, maka hatinya sudah tutahhiruhum, sudah bersih. Wa tuzakkihim, dan sudah suci. Jadi awas, yang suka menraktir orang lain, jangan sampai kemudian diomong-omongin, jangan sampai kemudian ngomongin lagi. Karena apa? Esensi dari zakat, infak, dan sedekah adalah tahhirhum wa tuzakkihim. Tidak hanya bersih hartanya, tetapi juga jiwanya juga bersih dari apapun yang namanya penyakit hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.